Kaos kaki seperti apa sih Pak sebenarnya yang saya juga bingung, ini benar-benar dipreteli oleh masyarakat soal kaos kaki yang harganya konon katanya Rp100.000. Dan itu untuk siapa dan untuk apa gitu gitu kan. Jadi gini, mereka itu kan dulu direkrut ya, untuk ikut pendidikan Komcad. Jadi mereka diberi seragam Komcad, sepatu yang mirip Komcad lah, termasuk kaos kakinya. Jadi lengkap karena untuk keseragaman seluruhnya pada saat pendidikan. Tetapi kita kan hidup bernegara harus ada pertanggungjawaban gitu ya. Pertanggungjawaban itu ya terhadap kasus-kasus yang muncul. Misalnya kita kan belum pernah melihat bagaimana cara penyelesaiannya. Misalnya pemborosan itu ada, sekarang sudah ada motor listrik, ada kaos kaki 100.000. Ini kaos kakiku ini 100.000 dapat 3 kan bagus. Beli di online aja kan banyak sekarang. Kaos kaki Pak Mahfud 100.000 tuh dapat 3 dapat tuh. 3 ini, dilihat aja dari sini. Beli di online aja, lewat Google atau apa gitu. Yang jual itu minta kaos kaki. Itu udah bagus-bagus tuh. Kirim, saya minta misalnya 200.000 udah dapat 6. Itu udah bagus-bagus loh. Ini kaos kaki 100.000 dan itu untuk apa? Program MBG ini untuk rakyat-rakyat kecil tertentu itu disambut gembira dan mereka sangat senang. Mereka enggak bicara soal apa MBG ini dikorupsi atau beres atau tidak beres, itu mereka senang ada MBG dan berterima kasih. Mereka enggak peduli itu, dapat aja sedikit sudah senang. Karena selama ini enggak. Artinya ini tanggung jawab kita yang mengerti untuk memberikan evaluasi ini. Pembelian kaos kaki yang harganya hampir 7 miliar rupiah dan hitungan satuannya dari kaos kaki itu adalah Rp100.000. Jadi kalau Baraya ke tukang dagang gitu ya, ada beli kaos kaki Messi gitu ya, kaos kaki Messi ditambah dengan celananya, ditambah dengan atribut dan sebagainya, itu butuh baru dapat 100.000 gitu. Nah itu tuh yang ada SNI-nya gitu. Nah ini SNI-nya nggak ada, apa-apanya nggak ada mereknya Baraya. Si kaos kakinya itu nggak ada mereknya, nggak ada SNI-nya, nggak ada apa-apanya, tapi harganya Rp100.000 kaos kaki. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan. Apakah ada penyimpangan? Pasti. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi kalau kita pelajari dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Pertanyaan saya gitu, sebenarnya sedendam apa Pak Prabowo Subianto itu kepada rakyat Indonesia? Maksudnya beliau mengambil anggaran yang sangat besar, memotong dari anggaran pendidikan untuk guru-guru, memotong anggaran kesehatan untuk orang tua kita membutuhkan subsidi kesehatan, dan banyak sekali dipotongin semuanya, termasuk juga tunjangan-tunjangan daerah yang menyebabkan pajak di sejumlah daerah itu naik ratusan %. Dipotong semuanya demi MBG, kemudian setelah jadi MBG itu ada pemborosan dan indikasi korupsi yang terjadi besar-besaran. Ini saya pikir sih sebenarnya sangat-sangat keterlaluan. Dalam hal ini saya pengen mengajukan pertanyaan yang jawabannya bagaimanapun itu pasti akan mengerikan. Apakah Pak Prabowo Subianto tahu akan adanya celah korupsi yang semegah ini, sebesar ini, seterang-terangan ini, setajam ini? Apakah tahu atau tidak? Kalau tidak tahu, sama seperti yang banyak diisukan bahwa Pak Prabowo tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di masyarakat, karena dihalangi oleh barrier yang sangat tinggi dan sangat besar, katakanlah seperti itu, maka Pak Prabowo sangat tidak layak menjadi seorang presiden. Karena bagaimanapun beliau yang mengeluarkan kebijakan ini, beliau yang memaksakan kegiatan ini, dan kemudian tidak berkoordinasi dengan bahkan perwakilan rakyat sekalipun, beliau tidak bekerja sama dan tidak berkoordinasi dengan Menteri Keuangan sama sekali. Setelah itu, kemudian beliau tidak tahu apa-apa yang terjadi di lapangan. Kalau memang Pak Prabowo tidak mengetahui ini, itu keterlaluan. Sebaliknya, kalau Pak Prabowo mengetahui ini, tetapi terus melanjutkan, ini lebih keterlaluan lagi. Ini anggarannya sudah jelas, Pak. Kita tuh ngambil motor dari perusahaan ilegal, dari perusahaan yang tidak kelihatan, dari pendataan yang sama sekali tidak jelas. Itu sudah diwartakan, sudah ditunjukkan, sudah diperlihatkan. Tapi masih lanjut juga.
Pak, tolong Bapak tuh sedendam apa kepada rakyat Indonesia? Pak Prabowo itu sebenci apa pada rakyat Indonesia? Sampai uang-uang kami, jatah-jatah untuk pendidikan, untuk kesehatan dan sebagainya diambil semuanya. Kemudian untuk bancakan kelompok Bapak saja, bancakan teman-teman Bapak saja. Dan di sana kemudian ada begitu banyak celah-celah korupsi yang indikasinya itu udah segede gaban. Yang udah mustahil lagi bisa ditutupi dan kelihatan sama semua orang. Pak, jadi tolonglah, kenapa harus seperti ini gitu? Kenapa tuh kami tuh rakyat Indonesia tuh harus bernasib buruk seperti ini? Kaos kaki 100.000 per pasang. 100.000. Kaos kakinya siapa? Hah? Ini pakai siapa? Apa urgensinya? Saya beli nih kaos kaki cuman 15.000. 15.000 sepasang. Ini sampai habis 6,9 miliar. Buat apa? BGN buat apa? Kos kaki doang loh. Terus urgensinya Badan Gizi Nasional beli kos kaki buat siapa? Buat kepala SPBG? Atau buat yang antar ompreng? Siapa? Kos kaki 100.000 Bapak sih. Indonesia ki lucu loh Swi. Kok ora lucu loh? Petugas ASN kok numpak sepeda ya toh. Lah terus sukarelawan BGN ditukok nih motor listrik rego 56 juta. Urung. Kaos kaki regane 100.000. Jen pikirane ki lho ya Allah ndak masuk akal. Merdeka BGN. Jan Edian bolo 50 juta dikanggo tuku peda listrik MBG modelane trail. Wedan. Setahu kuwi ana Polytron lho, Jan. 30 jutaan iki 50 juta iki. Lah aku 50 juta ya. Tak tukono Ninja tak porting ya. Aku budal kerja dalam keadaan racing kok. Budal kerja dalam keadaan joss. Numpak Ninja utawa numpak MX King. 50 juta bolo. Gak main-main. Wis joss bolo wis. Tapi ya wis ya apa meneh lho. Ya apa meneh piye maneh wis pokoke MBG lancar. Kita doakan MBG lancar, sukses. Wong-wong MBG budal kerja dalam keadaan dangak-dangak numpak pedal listrik.